Hanya Engkau saja yang kami layak untuk puji dan kami puja. Kami buka hati kami supaya Tuhan boleh mengisi dengan firman-Mu. Biar Roh Kudus boleh menguasai setiap hati kami, membimbing kami, menuntun kami ke jalan kami yang lebih benar di hadapan Tuhan. Tuhan, kami buka hati kami izinkan Engkau berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Boleh sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu. Shalom puji Tuhan. Mari kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Berbicara masih yaitu adalah Roh Kudus atau Parakletos. Saudara, bagaimana kita memperingati kemarin hari Minggu, ya, pencurahan Roh Kudus diberikan. Nah sebenarnya Pentakosta atau bicara pencurahan Roh Kudus itu bukan seperti setiap tahun sekali kita minta Roh itu datang kepada kita. Jadi seolah-olah setelah dia datang, ya saudara, seolah-olah kita itu tahun depannya minta lagi untuk dia datang kepada kita. Nah saudara, Pentakosta memang pada pertama kali diberikan kepada para rasul di Upper Room atau di Yerusalem. Nah setelah itu setiap tahunnya saudara bukan berarti kita minta Roh Kudus itu datang hanya pada Pentakosta. Sebenarnya orang yang percaya dan mengaku Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah karya Roh Kudus. Sehingga saudara hari ini bukan meminta Roh itu datang kepada saudara, tetapi bagaimana Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya itu bisa menyala, bukan padam. Kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini dalam 1 Korintus 12 ayat yang kedua hingga yang ketiga. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ini adalah Paulus menguji Injil. Ya, karena itu banyak Injil. Dan Paulus menguji dengan satu tanda ini, ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh siapa saudara? Roh Kudus. Paulus menguji Injil-Injil yang ada di jemaat Korintus dengan satu ujian bahwa tidak ada seorang pun dapat berkata-kata terkutuklah Yesus. Kalau memang Roh Allah memimpin hidup para penginjil pada waktu itu. Dan Paulus juga mengatakan tidak ada juga orang kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus tidak mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi hari ini saudara, ketika saudara mengaku itu bukan hanya percaya. Kalau bicara percaya saudara, tidak usah manusia, setan pun percaya dengan Tuhan. Tapi orang Kristen harus mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Yesus satu-satunya juru selamat. Yesus adalah Tuhan kita, Bapa kita saudara. Maka saya percaya pengakuan saudara itu bukan berasal dari manusia, tetapi dari Roh Kudus yang ada di dalam diri kita hari ini. Katakan amin dulu saudara. Nah sehingga Roh Kudus ketika sudah ada dalam hidup kita, tidak usah diminta-minta untuk dia datang setiap Pentakosta. Tetapi kita hanya memperingati, merenungkan. Bukan berarti Tugu Pahlawan 10 November setiap tahun perang lagi supaya ada tugu lagi, bukan. Setiap tahun ada memperingati, merenungkan, saudara. Jadi hari ini Roh Kudus sudah ada dalam diri orang percaya. Roh Kudus sudah ada kepada orang-orang yang mengaku dengan hatinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah saudara,
Ketika berbicara Roh Kudus ada di dalam diri orang percaya, hari ini apakah roh itu menyala-nyala, memimpin diri saudara? Apakah saudara mengizinkan Roh Kudus memimpin diri saudara? Atau roh kita sendiri? Atau egois kita sendiri? Sehingga Roh Kudus itu padam, tidak muncul padahal dia ada. Saya akan berbicara 3 ciri-ciri utama orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. 3 ciri-ciri utama. Dan saya mau katakan terlebih dahulu, jikalau saudara ciri-cirinya itu berbicara bahasa roh, itu bukan poin saya pada pagi hari ini. Karena ada 9 karunia, bahasa roh itu yang pertama kulitnya saja membangun diri sendiri, tetapi ada kuasa menafsirkan, karunia menafsirkan itu membangun jemaat. Lebih baik kita membangun jemaat saudara daripada kita egois sentris, membangun diri terus tanpa membangun jemaat, tanpa membangun keluarga kita, tanpa membangun gereja kita. Jadi itu sudah tidak saya bahas, Bapak Ibu sudah mengerti semuanya, glosolaleo, senolaleo sudah mengerti, sudah paham. Tapi itu bukan ciri-cirinya. Saya akan bawa saudara di poin yang pertama pada pagi hari ini. Apa ciri-ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus? Poin yang pertama, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya pasti buah-buah rohnya ada dalam dirinya. Poin yang pertama yang paling penting, ketika diri saudara dipimpin oleh Roh Kudus, diri saudara penuh dengan Roh Kudus, maka diri saudara pasti penuh dengan buah-buah roh. Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, saudara. Buah itu saudara adalah hasil dari sebuah pohon. Pohon itu saudara ketika dia berakar, dia bertumbuh, dia bertunas dan dia berbuah. Tujuannya berbuah adalah pohon itu ingin membuat multiplikasi. Ketika buah itu sudah ada dan sudah matang, maka dia akan jatuh mengandung biji. Maka biji itu akan menghasilkan akar lagi, pohon lagi, saudara. Nah, ketika buah itu dimakan, harapan orang percaya, ketika diri saudara penuh dengan buah roh, maka buah itu dimakan orang lain. Dan orang lain bisa menikmati seperti kita menikmati kasih Kristus dalam hidup kita. Bermultiplikasi, saudara. Hari ini ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan hanya berbicara karunia-karunia terus. Ya itu memang ada. Itu memang ada pemberian Tuhan. Ada orang yang bisa berbahasa roh, kalau saya belum bisa. Tapi apakah ketika saya belum bisa berbahasa roh, saya tidak ada Roh Kudus ya? Banyak sekali orang berbicara, kalau orang penuh dengan Roh Kudus berarti harus bisa berbahasa roh. Ya saya belum bisa, saudara. Mau dipaksa apapun ya nggak bisa karena Tuhan belum kasih. Sehingga bahasa roh dan juga Roh Kudus itu sebenarnya korelasional. Ketika saudara dapat ditemukan bersama-sama tapi tidak selalu berkaitan. Apalagi hari ini bahasa roh yang Bapak Ibu kerap kali menemukan. Ya, belajar bahasa roh itu les, kursus. Sekarang pakai paket. Paket 3 kali ketemuan sekian juta. Garansi bisa bahasa roh. Ditemukan seperti itu. Jadi bahasa roh dipaksa. Bahasa roh bukan karunia tapi paksaan. Nah saya harap jemaat di Landmark ini ketika memang saudara dipakai Tuhan berbahasa roh, bijaksana yang baik. Kalau belum berbahasa roh, tidak usah ikut-ikutan. Saudara sedang bermain-main dengan karunia Roh Kudus. Lebih baik yang bahasa rohnya tidak sungguh-sungguh, hanya gengsi,
Sebelah saya bahasa roh, kiri saya bahasa roh, depan saya bahasa roh, saya nggak berbahasa roh, gengsi. Ya, nggak usah ikut-ikut saudara. Karena itu tidak benar kalau kita itu ikut-ikut. Jadi ciri-cirinya bukan dipenuhi oleh karunia-karunia roh. Tapi bagaimana hidup kita ini bisa berbuah roh yang banyak. Katakan amin dulu saudara. Orang Kristen dipenuhi Roh Kudus, dia harus berbuah banyak dalam hidupnya. Buahnya dinikmati orang, bukan dinikmati sendiri. Orang bisa berbahasa di gereja, tapi hidupnya di luar sana, mulut yang dikeluarkan cacian, makian, ejekan saudara. Minggu dia bisa berbahasa roh. Ketika minggu bisa berbahasa roh, hidupnya di luar tipu sana, tipu sini, tipu situ. Bisnis yang merugikan orang lain, bikin orang rugi, mencelakakan orang lain. Dia minggu berbahasa roh, tapi hidupnya hari-hari tidak menunjukkan orang itu penuh dengan Roh Kudus. Buah roh kita tahu semua, kasih, sabar, pengendalian diri, dan lain sebagainya. Gereja ini tidak kebetulan mengajarkan karakter Kristus. Tidak kebetulan, saya percaya Tuhan itu yang berbicara kepada gereja ini. Karakternya yang diperbaiki saudara. Bukan berlomba-lomba karunianya, tapi berlomba-lomba karakternya yang diperbaiki. Hidup oleh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Itu karakternya, buahnya yang harus kita tunjukkan. Satu profesor teologi di Amerika dan juga sebagai advisor teknologi di Amerika, yaitu adalah Stanley M. Horton. Dia bilang begini, saya bacakan kutipan tulisannya. Kepenuhan Roh Kudus yang sejati pasti akan menghasilkan buah roh. Stanley M. Horton mengatakan pasti, berarti memang ada satu hasil yang wajib, yang pasti. Menghasilkan buah roh, ini disebabkan oleh hidup yang bergairah dan diperkarya dalam persekutuan dengan Kristus. Pencipta 28 buku rohani yang terkenal di Amerika. Pencipta ratusan karya-karya tulisan di Amerika. Meninggal di usia 108 tahun. Dia mengatakan yang sejati. Kepenuhan Roh Kudus yang sejati pasti akan menghasilkan buah roh. Itu saudara. Jadi hari jangan berlomba-lomba mengejar karunia roh. Berlombalah mengejar buah roh. Berlombalah mengendalikan diri kita. Berlombalah menguasai diri kita. Berlombalah berbagi kasih kepada orang lain. Itu adalah ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak mudah saudara, semua proses yang harus diajarkan dan dididik bersama-sama.